Pernah nggak? Siang hari baru jam 1 atau 2, mata udah berat banget rasanya. Bukan karena habis kerja keras, bukan juga karena malamnya begadang, tapi entah kenapa, tubuh seperti minta istirahat padahal baru saja makan siang, duduk santai, dan udara pun sejuk. Banyak orang bilang, itu wajar, namanya juga sudah usia. Tapi benarkah begitu? Apakah rasa ngantuk di siang hari memang hanya sekadar karena usia? Atau sebenarnya ada yang lebih dalam yang sedang terjadi di dalam tubuh kita? Ini yang kadang tidak kita sadari. Rasa ngantuk yang datang terlalu sering, terutama di waktu-waktu yang seharusnya kita masih bisa beraktivitas ringan, kadang menjadi sinyal yang perlahan tubuh berikan. Masalahnya, sinyal itu terlalu pelan, terlalu halus, sampai kita sendiri tak menyadarinya. Kita anggap enteng, kita biarkan berlalu. Kita pikir, mungkin karena tadi makan banyak, atau karena cuaca panas, padahal bisa jadi tubuh sedang berusaha memberitahu kita sesuatu yang lebih serius. Saya dulu juga begitu, duduk sebentar di teras, baru baca koran 2 halaman, tahu-tahu sudah tertidur. Padahal semalam tidur cukup, bangun pagi juga segar, tapi siang-siang tubuh seperti dimatikan pelan-pelan. Lama-lama jadi kebiasaan. Ngantuk datang seperti tamu yang tidak pernah absen, dan awalnya memang terasa sepele. Tapi ternyata banyak cerita yang berawal dari rasa ngantuk itu, cerita yang tak selalu berakhir baik kalau kita biarkan begitu saja. Tubuh lansia memang mengalami perubahan besar. Kita semua tahu itu. Tapi tidak semua perubahan harus dianggap wajar. Karena ada garis tipis antara wajar karena usia dan tanda awal dari sesuatu yang lebih serius. Dan rasa ngantuk yang terlalu sering di siang hari, terutama jika disertai dengan tanda-tanda lain seperti lelah berlebihan, kepala terasa ringan, atau bahkan kadang sulit berkonsentrasi, itu sudah cukup jadi alarm kecil untuk diperhatikan. Saya ingat betul, waktu seorang teman saya, sebut saja namanya Pak Rahmat, mulai sering mengeluh soal ini. Katanya, setiap siang seperti ditarik untuk tidur, tidak bisa ditahan. Bahkan saat sedang bicara dengan cucunya, tiba-tiba matanya berat sekali. Keluarganya awalnya mengira itu karena usianya yang sudah lewat 70, tapi setelah diperiksa, ternyata kadar oksigen dalam darahnya menurun. Ia mulai mengalami gangguan pernapasan ringan, yang membuat tubuhnya tidak menerima cukup oksigen, dan itu memengaruhi energinya di siang hari. Saya cerita ini bukan untuk menakut-takuti, tapi untuk menunjukkan bahwa rasa ngantuk itu kadang bukan masalah kecil. Kadang itu awal dari sesuatu yang tubuh coba sampaikan, tapi kita acuhkan. Karena itu, penting sekali untuk mulai peka terhadap kebiasaan-kebiasaan tubuh sendiri. Apalagi kalau hal itu mulai mengganggu aktivitas, atau membuat kita merasa tidak seperti biasanya. Dan saya percaya, tubuh itu jujur. Ia selalu memberitahu kita kapan ia lelah, kapan ia sakit, kapan ia butuh istirahat. Tapi kalau kita terus menutup telinga dan mata, kita tidak akan pernah dengar. Kita hanya akan tahu saat semuanya sudah jadi nyata, saat tubuh benar-benar jatuh. Jangan sampai kita menunggu sampai tubuh berteriak. Itulah kenapa hari ini saya ingin ajak Anda ngobrol soal hal yang kelihatannya kecil ini, tapi ternyata punya dampak besar. Kita akan sama-sama menelusuri apa saja kemungkinan penyebab dari ngantuk berlebihan di siang hari. Bagaimana mengenalinya sebagai gejala, dan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu tubuh tetap bugar meskipun usia terus bertambah. Tapi sebelum masuk ke sana, saya ingin Anda luangkan waktu sejenak, duduk tenang, tarik napas pelan, rasakan tubuh Anda. Apakah hari ini Anda juga sempat merasa ingin tidur siang, padahal belum banyak aktivitas? Apakah setiap hari Anda merasa waktu siang itu seperti undangan untuk tidur, bukan lagi waktu untuk bergerak atau bercengkrama? Kalau iya, jangan takut, Anda tidak sendiri. Banyak yang merasakan hal yang sama, dan itu bukan salah Anda. Tubuh punya cara sendiri dalam merespons perubahan usia. Yang penting sekarang, bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana kita merangkul tubuh kita sendiri dan berkata, "Saya mendengarmu. Sekarang, ayo kita perbaiki bersama." Dan kadang yang membuat rasa ngantuk itu lebih mengganggu bukan hanya karena datangnya di waktu yang tidak tepat, tapi karena rasanya seperti menarik semua tenaga dari tubuh. Bukan hanya ingin rebahan, tapi benar-benar terasa berat di kepala. Pandangan jadi kabur, dan pikiran seolah tak mampu diajak berpikir. Seperti ada kabut yang menutupi kesadaran, walau hanya sebentar, tapi cukup membuat aktivitas kecil pun terasa seperti mendaki. Banyak yang tak sadar bahwa kondisi seperti itu bisa berkaitan langsung dengan kualitas tidur malam yang menurun. Mungkin rasanya sudah tidur cukup, tapi apakah tidurnya benar-benar? Apakah tubuh benar-benar mendapatkan istirahat yang ia butuhkan? Atau justru hanya diam di tempat tidur tanpa benar-benar pulih? Di usia lanjut, tidur bukan hanya soal durasi,
tapi soal kedalaman dan kestabilan. Gangguan tidur ringan yang terus-menerus, seperti sering terbangun di malam hari atau sulit tidur kembali setelah buang air kecil, bisa perlahan membuat energi siang hari terkuras dayam-dayam. Dan tak jarang, di balik pola tidur yang kacau itu ada penyebab medis yang tersembunyi. Beberapa orang mengalami sleep apnea, gangguan pernapasan saat tidur yang membuat tubuh tidak mendapatkan cukup oksigen. Seringnya, orang yang mengalaminya tidak sadar, karena saat itu terjadi, mereka tetap tertidur, tapi otak dan jantung bekerja keras. Tubuh seperti tidak pernah benar-benar tenang. Dan keesokan harinya, akibatnya baru terasa lelah yang tak wajar, ngantuk tanpa alasan, hingga suasana hati yang mudah turun. Saya pernah ngobrol dengan seorang bapak yang mengeluh selalu ngantuk setelah makan siang. Katanya, setiap kali selesai makan, rasanya seperti disuruh tidur oleh tubuh. Ternyata, setelah diperiksa lebih lanjut, kadar gulanya melonjak tinggi. Gula darah yang tidak stabil memang bisa jadi penyebab ngantuk berlebihan. Tubuh mencoba mengatur kembali keseimbangan, dan salah satu cara otak merespons adalah dengan mengirim sinyal lelah agar aktivitas berkurang. Masalahnya, jika ini dibiarkan, bukan hanya rasa ngantuk yang datang, lama-lama bisa muncul komplikasi, lain gangguan jantung, kerusakan saraf, bahkan risiko stroke yang meningkat. Dan itu belum termasuk kondisi lain seperti anemia. Kurangnya sel darah merah membuat tubuh kekurangan pasokan oksigen, sehingga setiap organ bekerja lebih lambat. Otak pun merespons dengan rasa kantuk sebagai cara meminimalkan kerja. Tapi karena hal seperti ini datangnya pelan, kita sering mengira itu hanya efek cuaca atau karena usia. Padahal bisa saja tubuh sedang mengalami penurunan yang serius, hanya belum terlihat dari luar. Semua itu, meski terdengar berat, sebenarnya bisa dicegah atau diperbaiki jika kita mau mendengar dan merespons lebih awal. Kadang tubuh hanya minta perhatian. Ia tidak butuh obat yang banyak dulu. Ia butuh rutinitas yang lebih tenang, asupan yang lebih teratur, dan tidur yang lebih berkualitas. Bahkan berjalan pelan di pagi hari bisa membantu memperbaiki sirkulasi, memperbaiki suasana hati, dan membantu tubuh merasa lebih segar di siang hari. Bukan berarti ngantuk langsung hilang, tapi setidaknya tubuh tahu bahwa ia diajak bekerja sama, bukan ditinggal begitu saja. Saya jadi ingat cerita seorang ibu yang rutin minum air hangat di pagi hari, lalu duduk sebentar menghadap matahari. Hanya 15 menit, katanya. Tapi sejak itu, siang harinya tidak lagi mengantuk seperti dulu. Ia merasa ada tenaga yang muncul dari kebiasaan sederhana itu. Mungkin bukan hanya karena sinar matahari, tapi karena ia memberi waktu pada dirinya sendiri untuk memulai hari dengan tenang, tidak terburu-buru, tidak langsung sibuk, dan kadang itu cukup untuk memberi isyarat bahwa tubuh kita masih bisa bangkit, asal tidak dipaksa. Rasa ngantuk yang datang terus-menerus juga bisa muncul karena kurangnya rangsangan mental. Di usual lanjut, banyak yang akhirnya kehilangan rutinitas, tidak lagi sibuk seperti dulu, tidak ada lagi jadwal yang ketat. Padahal, otak butuh dilatih. Sama seperti otot, ketika hari-hari hanya diisi dengan duduk diam tanpa kegiatan bermakna, otak pun ikut melambat, dan rasa kantuk pun muncul sebagai respons. Karena tidak ada yang menantang pikiran, itulah kenapa penting sekali menjaga interaksi sosial, walaupun hanya dengan 1-2 orang, ngobrol dengan tetangga, menonton berita sambil mencoba memahami isi, atau menulis catatan harian kecil tentang apa yang dirasakan hari ini. Semua itu bisa menjadi bentuk latihan. Otak yang sangat sederhana tapi ampuh, dan otak yang aktif akan membantu menjaga tubuh tetap siaga. Karena kalau pikiran waspada, tubuh pun akan lebih berenergi. Tapi saya tahu, tidak semua orang punya lingkungan yang mendukung. Ada yang hidup sendiri, ada yang jarang dikunjungi keluarga, ada juga yang merasa sudah tidak punya peran apa-apa lagi. Itu yang kadang membuat tubuh semakin ingin diam, semakin sering mengantuk, karena seolah tidak ada alasan untuk tetap terjaga. Dan ini yang paling menyedihkan, ketika rasa kantuk bukan karena kelelahan fisik, tapi karena kelelahan batin. Maka, selain mencari tahu penyebab medisnya, kita juga perlu menyentuh sisi emosionalnya. Mungkin tubuh sedang melemah, tapi bukan karena sakit, melainkan karena merasa tidak dibutuhkan lagi. Maka tugas kita bukan hanya menjaga fisik, tapi juga menjaga rasa memiliki rasa berharga dan rasa punya tujuan. Karena selama itu masih ada, tubuh pun akan ikut bertahan. Dan kalau pun saat ini Anda merasa sudah terlalu sering tertidur di siang hari, jangan langsung panik. Tapi juga, jangan diam. Dengarkan tubuh Anda. Coba inget-inget, kapan terakhir kali tidur malam Anda benar-benar nyenyak? Kapan terakhir Anda merasa semangat mengerjakan sesuatu? Apakah ada perubahan pola makan? Atau mungkin obat baru yang sedang dikonsumsi? Semua itu saling terkait, dan bisa jadi petunjuk kecil yang menjelaskan apa sebenarnya yang sedang terjadi di dalam diri Anda. Ngantuk bukanlah musuh,
Ia hanya pesan. Tapi kalau pesannya terus datang dan tidak pernah direspon, jangan salahkan tubuh kalau suatu hari ia memutuskan untuk berhenti memberitahu dan langsung menyerah. Dan itulah yang akan kita telusuri lebih dalam lagi. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyadarkan bahwa tubuh kita bukan sedang manja. Ia sedang bicara. Ia sedang minta kita peduli. Dan kalau sudah sampai di titik itu, di mana tubuh seolah bicara tapi kita masih belum menjawabnya dengan benar, maka apapun yang terjadi selanjutnya bukan lagi semata karena usia, tapi karena kita terlalu lama membiarkan diri dalam ketidaktahuan. Saya tahu, banyak orang menganggap ngantuk itu masalah kecil. Tapi bagaimana kalau itu ternyata pintu masuk dari sesuatu yang selama ini tersembunyi? Saya pernah mendengar kisah seorang pria yang selalu merasa ngantuk di siang hari. Melenya. Tertawa saja, bilang itu tanda dia sudah tua. Tapi makin hari ia bukan hanya mengantuk, tapi mulai sulit fokus. Tangannya gemetar saat menulis. Pandangan sesekali buram. Ia pikir itu karena kelelahan biasa. Tapi saat akhirnya diperiksa dengan serius, dokter memberitahu sesuatu yang mengejutkan. Ia mengidap penyakit Parkinson dan rasa kantuk berlebihan. Itu adalah bagian dari gangguan sistem sarafnya yang sudah mulai berkembang diam-diam. Ia menyesal. Bukan karena sakitnya, tapi karena telat mendengarkan sinyal tubuh yang dari awal sudah mencoba memberitahu. Tentu, tidak semua ngantuk di siang hari berarti penyakit serius, tapi tidak sedikit kasus yang justru bermula dari situ. Maka, kepekaan kita terhadap tubuh sangat penting. Kita tidak perlu takut berlebihan, tapi kita juga jangan menyepelekan, karena tubuh yang melemah itu jarang langsung jatuh. Ia merosot perlahan, dan kita seringkali tidak menyadarinya sampai sudah terlambat. Ada juga kondisi lain yang membuat tubuh melemah secara perlahan, seperti depresi ringan pada lansia. Ini sering tak disadari, karena gejalanya tidak seperti yang dibayangkan. Banyak orang bukan menangis terus-menerus, bukan murung sepanjang hari, tapi justru berupa lemas, tidak bergairah, ngantuk terus-menerus, dan kehilangan minat melakukan hal-hal kecil. Kadang, hanya duduk di kursi dan menatap kosong, tanpa tahu apa yang sedang dipikirkan. Dikiranya hanya lelah biasa. Padahal sebenarnya jiwa sedang kelelahan jauh lebih dalam. Dan jika ini tidak dipahami, bisa berkembang menjadi gangguan fisik yang makin berat. Karena saat mental melemah, tubuh pun ikut terkena dampaknya. Sistem imun menurun, nafsu makan berkurang, sirkulasi darah melambat. Dan akhirnya, tubuh benar-benar jatuh sakit bukan hanya karena penyakit itu sendiri, tapi karena kita tak lagi memiliki semangat untuk menjaga diri. Saya pernah duduk dengan seorang ibu sepuh yang tiap siang tertidur di kursi goyangnya. Kata keluarganya, itu hal biasa, karena sudah tua. Tapi saat saya tanya apa yang beliau pikirkan sebelum tertidur, ia menjawab pelan, "Saya bingung, mau nunggu apa lagi?" Rasanya hari-hari tidak punya arti. Kalimat itu sederhana, tapi menyakitkan. Bukan karena ia sedih, tapi karena ia sudah terbiasa tak merasa penting. Dan kantuk itu seperti pelarian paling mudah saat dunia tak lagi memberi ruang untuk merasa hidup. Jadi, saat kita bicara soal ngantuk di siang hari, kita sedang bicara tentang banyak lapisan. Bisa jadi soal pola tidur, bisa jadi tentang gula darah, bisa juga tentang pernapasan, tapi bisa pula soal kesepian yang menumpuk, rasa kehilangan arah, ketiadaan makna, dan semua itu pada akhirnya bermuara pada satu hal: tubuh sedang melemah, baik secara fisik maupun batin. Yang bisa kita lakukan bukan hanya mencari tahu lewat dokter atau obat-obatan, tapi juga lewat hal-hal kecil yang selama ini kita anggap tidak penting. Coba perhatikan, apakah hari-hari Anda terasa terlalu sepi? Apakah Anda sering merasa tidak tahu harus apa? Apakah Anda makan karena lapar? Atau hanya karena jam makan sudah tiba? Apakah Anda tidur karena mengantuk? Atau hanya ingin waktu cepat berlalu? Karena kalau jawabannya lebih sering ke arah itu, berarti tubuh bukan cuma butuh istirahat, tapi butuh dipulihkan. Dipulihkan dengan kasih sayang, dengan rutinitas yang berarti, dengan obrolan hangat, walau hanya 5 menit dengan gerakan kecil yang dilakukan perlahan tapi penuh rasa. Dan bila Anda merasa semua itu tidak mudah dilakukan sendiri, Anda tidak salah. Tidak semua hal bisa dihadapi sendirian, tapi tetap selalu ada yang bisa dilakukan, sekecil apapun itu. Mungkin dengan bangun lebih pagi dan membuka jendela lebih lebar. Mungkin dengan mencatat satu hal yang disyukuri hari ini. Mungkin dengan tersenyum, meskipun hanya untuk diri sendiri di cermin. Tubuh akan merespons hal-hal kecil itu. Ia akan merasa diperhatikan. Ia akan tahu bahwa pemiliknya masih mau berjuang. Dan itu bisa jadi titik balik dari semua rasa lelah yang selama ini tak terucap. Bagi banyak orang, rasa kantuk hanyalah hal sepele. Tapi bagi tubuh yang sedang melemah, itu bisa jadi satu-satunya cara untuk memberi sinyal. Maka hari ini,
kita mulai belajar membaca ulang bahasa tubuh kita. Bukan untuk mencari penyakit, tapi untuk memberi kesempatan pada tubuh agar tidak jatuh lebih dalam. Dan dari semua yang kita bahas, ada satu hal yang penting untuk terus kita ingat, bahwa tubuh ini pernah membawa kita melewati begitu banyak hal. Ia menahan sakit, berjalan ribuan langkah, memeluk anak-anak kita, menopang kehidupan bertahun-tahun. Maka ketika sekarang ia mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan, bukan berarti ia lemah. Ia hanya ingin didengar, ia hanya ingin dihargai. Di bagian selanjutnya, kita akan teruskan obrolan ini, bukan dengan cerita berat, tapi dengan ajakan sederhana bagaimana caranya membuat tubuh yang melemah ini tetap punya harapan. Bukan harapan besar, tapi cukup yang membuat kita masih ingin bangun pagi dan berkata, hari ini saya masih ingin hidup. Kadang kita lupa bahwa tubuh juga bisa merasa sendiri. Ia lelah bukan hanya karena usia, tapi karena terlalu lama menjalani hari tanpa teman, tanpa tujuan, tanpa sapaan yang tulus. Dan ketika semua itu terus berlangsung, tubuh mulai menutup dirinya. Ia melemah bukan karena tak sanggup lagi berjalan, tapi karena tak lagi diberi alasan untuk melangkah. Tapi kabar baiknya adalah tubuh masih mau diajak berbicara. Ia masih mau bekerja sama kalau kita mulai memperhatikannya dengan benar. Kita tak perlu langsung merombak segalanya. Cukup dimulai dari yang paling sederhana, seperti tidak buru-buru tidur saat mengantuk siang, tapi duduk dulu sejenak, mengatur napas pelan, menyadari kelelahan itu datang dari mana. Apakah dari fisik atau dari pikiran yang tak berhenti berputar sejak pagi? Atau bisa juga dengan menambahkan hal kecil dalam rutinitas harian. Misalnya sebelum tidur malam, biasakan menuliskan 1-2 hal yang membuat hari ini layak disyukuri. Entah karena ada yang menegur dengan ramah di jalan, atau karena udara pagi tadi terasa segar. Sekecil apapun, itu tetap cara untuk mengingatkan diri sendiri bahwa tubuh kita masih bisa merasakan hal baik dan rasa syukur, meski tak langsung menyembuhkan. Seringkali memberi energi yang tak terduga. Kalau hari ini tubuh terasa berat, coba tanyakan dalam hati, sudah berapa lama saya tak bergerak untuk hal yang saya sukai? Bukan karena harus, tapi karena ingin. Kadang rasa kantuk muncul karena tubuh kehilangan arah. Ia tidak tahu harus dibawa kemana, maka memberinya kegiatan kecil yang bermakna bisa jadi cara terbaik untuk memperbaiki ritmenya. Banyak orang berpikir bahwa di usia senja, waktunya istirahat total. Tidak perlu lagi bermimpi, tidak perlu lagi aktif. Tapi justru disitulah kesalahan paling besar. Tubuh memang menua, tapi hidup tidak pernah berhenti. Selama masih bernapas, selalu ada ruang untuk merasa hidup. Dan tubuh pun akan ikut menjaga semampunya, selama kita terus memberinya alasan. Saya tahu tidak semua hal bisa berubah secepat itu. Kadang ada hari-hari di mana tubuh betel-betel terasa berat. Ada pagi yang rasanya seperti malam yang tidak selesai. Tapi selama kita punya niat untuk mendengar tubuh sendiri, untuk menjaganya dengan cara kita yang sederhana, maka tubuh pun akan tetap bertahan, bahkan di saat terlemah sekalipun. Dan jika Anda adalah seseorang yang sedang mengalami rasa kantuk di siang hari, yang datang terlalu sering tanpa alasan yang jelas, jangan langsung anggap itu hal biasa. Dengarkan baik-baik, periksa perlahan. Mungkin ada sesuatu yang perlu dibereskan dari dalam. Mungkin tubuh sedang butuh bantuan, dan bantuan itu tidak selalu datang dari luar. Kadang cukup dari kesadaran bahwa tubuh kita penting, layak didengar, dan layak dirawat. Mulai hari ini, perlakukan tubuh Anda bukan sebagai beban usia, tapi sebagai sahabat lama yang telah menemani sejak awal. Dengarkan keluhannya, hargai diamnya, jangan tunggu ia berhenti bicara. Karena seringkali, tubuh melemah bukan karena penyakit, tapi karena kita terlalu lama mengabaikannya. Dan kalau Anda merasa tulisan ini menyentuh sesuatu dalam diri Anda, mungkin sudah waktunya kita saling bantu. Banyak orang di luar sana yang juga mengalami hal yang sama, tapi belum tahu harus mulai dari mana. Jika Anda merasa narasi ini bermanfaat, saya undang Anda untuk subscribe ke channel ini agar kita bisa terus berbagi cerita seperti ini. Anda punya pengalaman serupa, atau ingin berbagi cerita tentang rasa kantuk, kelelahan, atau hal kecil lain yang mungkin dianggap sepele tapi terasa besar di hati, silakan tulis di kolom komentar. Siapa tahu, cerita Anda bisa menjadi kekuatan untuk orang lain. Terima kasih sudah membaca sampai akhir. Tubuh kita mungkin melemah, tapi selama hati kita masih mau mendengar, kita tidak pernah benar-benar kehilangan kekuatan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jaga diri baik-baik, dan dengarkan tubuh Anda setiap hari.